Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di Asatpedia, channel yang selalu membahas hal-hal menarik, fakta unik, tips sehat, dan juga informasi penting seputar makanan. Hari ini kita akan ngobrol santai, tapi dalam, tentang satu topik yang deket banget dengan kehidupan sehari-hari. Kombinasi telur yang ternyata berisiko untuk usia 50+. Jadi, kalau Anda suka makan telur, entah itu direbus, digoreng, dijadikan omelet, atau dicampur dengan makanan lain, video ini wajib ditonton sampai habis. Oh iya, sebelum kita mulai lebih jauh, kalau Anda baru pertama kali mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Karena dengan subscribe, Anda bukan hanya dapat info bermanfaat setiap harinya, tapi juga jadi bagian dari komunitas kita yang sama-sama peduli dengan kesehatan. Subscribe itu gratis, dan siapa tahu, satu informasi dari sini bisa menyelamatkan kesehatan Anda atau orang yang Anda sayangi. Oke, kalau sudah siap, mari kita masuk ke inti pembahasan. Telur itu makanan sehat, banyak proteinnya, gampang dimasak, dan hampir selalu ada di meja makan. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa kombinasi makanan dengan telur yang justru bisa membahayakan kesehatan, terutama kalau kita sudah berusia 50 tahun ke atas? Ya, benar. Bukan telurnya yang salah, tapi cara kita mengkombinasikannya dengan makanan lain. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa kombinasi ini sering banget kita lakukan tanpa sadar. Penasaran kan? Kalau begitu, jangan kemana-mana. Kita akan kupas tuntas sampai habis. Biar setelah nonton video ini, Anda bisa lebih hati-hati. Karena kesehatan, terutama di usia 50+, itu bukan main-main lagi. 1. Telur dan daging merah berlemak. Siapa sih yang nggak suka sarapan dengan telur dan daging? Entah itu steak dengan telur mata sapi, atau sosis goreng dengan telur dadar. Kelihatannya memang enak banget. Tapi, di balik kelezatannya, kombinasi ini bisa jadi bom kolesterol buat tubuh, terutama kalau usia udah lewat 50 tahun. Kenapa? Telur sendiri sudah punya kandungan kolesterol yang cukup tinggi, meskipun masih aman kalau dikonsumsi dengan bijak. Tapi, kalau ditambah dengan daging merah berlemak seperti sapi berlemak, sosis, atau kornet, maka jumlah lemak jenuh dan kolesterolnya bisa berlipat ganda. Dan di usia 50+, metabolisme tubuh kita sudah nggak sekuat dulu. Artinya, lemak jenuh lebih mudah menumpuk di pembuluh darah. Hasilnya, resiko penyumbatan arteri, serangan jantung, atau stroke bisa meningkat drastis. Kalau mau makan telur dengan lauk berprotein, lebih baik pilih lauk yang rendah lemak, misalnya dada ayam tanpa kulit atau ikan. Jadi mulai sekarang, hati-hati dengan menu steak and eggs ala restoran barat. Enak di lidah, tapi bisa bahaya di jantung. Yang kedua, telur plus nasi goreng dengan banyak minyak. Kombinasi berikutnya yang sering banget kita temui adalah telur plus nasi goreng. Apalagi kalau nasi gorengnya pakai banyak minyak, margarin, atau mentega. Sekilas, nasi goreng telur itu sederhana, praktis, dan mengenyangkan. Tapi masalahnya, nasi itu tinggi karbohidrat sederhana, dan kalau ditambah minyak berlebihan plus telur goreng, maka jadinya adalah paket combo yang bikin gula darah melonjak sekaligus kolesterol naik. Buat usia 50+, ini bisa jadi masalah besar. Karena di usia ini, tubuh lebih rentan kena diabetes tipe 2 dan hipertensi. Dan kombinasi nasi goreng berminyak dengan telur, itu bisa mempercepat risiko tersebut. Kalau mau tetap makan nasi dengan telur, lebih aman pilih nasi merah atau nasi jagung, telur rebus, dan kurangi minyak berlebihan. Jadi bukan berarti nggak boleh makan nasi goreng sama sekali, tapi kita harus lebih bijak dalam porsinya dan cara masaknya. 3. Telur tambah susu atau produk olahan susu. Pernah lihat orang bikin sarapan dengan telur dadar ditambah segelas susu? Kelihatannya sehat ya, protein hewani ditambah kalsium. Tapi ternyata telur dan susu bukan kombinasi terbaik untuk usia 50+. Kenapa? Karena keduanya sama-sama makanan hewani dengan kandungan protein dan lemak cukup tinggi. Kalau dikonsumsi bersamaan, bisa bikin sistem pencernaan kerja ekstra keras.
Apalagi kalau pencernaan kita sudah nggak sekuat dulu. Hasilnya bisa berupa perut terasa penuh, begah, atau bahkan diare ringan. Selain itu, ada penelitian yang menyebutkan bahwa kombinasi berlebihan antara telur dan susu bisa menghambat penyerapan beberapa nutrisi tertentu. Kalau ingin sehat, lebih baik pilih salah satu saja. Sarapan telur rebus dengan teh herbal hangat atau segelas susu tanpa tambahan telur. Jangan dicampur dalam satu waktu, terutama kalau usianya sudah 50 tahun ke atas. 4. Telur plus mie instan. Ini kombinasi favorit sejuta umat. Mie instan pakai telur. Cepat, enak, gampang dibuat, dan bikin kenyang. Tapi, hati-hati. Mie instan itu tinggi garam, tinggi MSG, dan rendah serat. Kalau ditambah dengan telur goreng, jadinya makanan tinggi natrium dan lemak. Di usia 50 plus, terlalu sering makan ini bisa memperbesar resiko darah tinggi, ginjal bermasalah, bahkan stroke. Apalagi kalau dimakan malam-malam sebelum tidur. Sistem pencernaan jadi kerja ekstra, tekanan darah naik, dan tidur pun bisa terganggu. Kalau sesekali sih masih oke, tapi kalau sudah jadi kebiasaan mingguan, bahkan harian, sebaiknya segera dikurangi. Kelima, telur dan teh atau kopi pekat. Pernah nggak habis makan telur rebus atau telur dadar, lalu langsung minum teh atau kopi pekat? Kelihatannya sepele, tapi ini juga bisa jadi masalah. Kenapa? Teh dan kopi mengandung tanin dan kafein yang bisa menghambat penyerapan zat besi dari telur. Akibatnya, nutrisi dari telur nggak terserap maksimal, malah terbuang sia-sia. Dan buat usia 50 plus, kebutuhan zat besi, kalsium, dan nutrisi lain itu penting banget untuk menjaga energi dan kesehatan tulang. Jadi, kalau mau minum teh atau kopi, beri jeda minimal 1-2 jam setelah makan telur, biar nutrisinya bisa terserap dulu dengan baik. Keenam, telur plus gorengan. Pernah nggak beli gorengan di pinggir jalan, lalu nambahin telur goreng atau telur dadar di rumah biar makin mantap? Kedengarannya enak, tapi kombinasi telur plus gorengan ini bisa jadi bumerang buat kesehatan. Kenapa? Gorengan itu penuh dengan minyak trans, apalagi kalau digoreng berkali-kali. Ditambah telur goreng, jadilah makanan super tinggi lemak jenuh. Di usia 50 plus, tubuh lebih susah membakar lemak jenuh. Hasilnya, perut makin gampang buncit, kolesterol naik, dan resiko penyumbatan pembuluh darah lebih besar. Kalau mau sehat dengan telur, coba bikin telur rebus lalu makan dengan sayuran kukus, bukan gorengan. Enaknya beda, tapi efek sehatnya jauh lebih besar. 7. Telur tambah saus atau mayones berlebihan. Kombinasi berikutnya sering banget kita lakukan tanpa sadar. Makan telur pakai saus atau mayones berlebihan. Saus tomat atau saus cabai botolan biasanya penuh dengan gula, garam, dan pengawet. Sementara mayones tinggi lemak dan kalori. Kalau sekali 2 kali sih nggak masalah, tapi kalau jadi kebiasaan, apalagi di usia 50 plus, maka ini bisa bikin tekanan darah naik dan berat badan susah turun. Tipsnya, kalau mau ada rasa tambahan, coba pakai bumbu alami seperti lada, perasan jeruk nipis, atau taburan bawang putih cincang. Rasanya tetap mantap, tapi jauh lebih sehat. 8. Telur plus roti tawar putih dan mentega. Roti telur mentega, sarapan klasik yang sering kita jumpai. Kelihatannya simple, praktis, dan enak. Tapi kombinasi ini ternyata nggak terlalu ramah buat kesehatan usia 50 plus. Roti tawar putih itu tinggi indeks glikemik. Artinya, cepet banget bikin gula darah naik. Ditambah mentega yang penuh lemak jenuh, plus telur goreng, jadilah paket komplit yang bisa memicu diabetes dan kolesterol. Kalau suka roti telur, gantilah dengan roti gandul utuh, lalu pakai telur rebus atau omelet tanpa banyak minyak. Rasanya tetap enak, tapi lebih ramah buat tubuh. 9. Telur plus makanan cepat saji atau fast food. Sekarang banyak banget menu fast food yang pakai telur. Contohnya burger telur, sandwich telur, atau bahkan pizza topping telur. Masalahnya, fast food penuh dengan garam, gula tersembunyi, lemak trans, dan kalori tinggi.
Kalau ditambah telur goreng, maka efek buruknya makin lengkap. Buat orang di usia 50 plus, ini bisa mempercepat penumpukan plak di pembuluh darah. Jadi sesekali oke, tapi kalau tiap minggu makan burger telur fast food, jangan heran kalau tekanan darah atau kadar kolesterol tiba-tiba melonjak. 10. Telur plus makanan manis. Contohnya kue, puding, atau pancake. Siapa yang suka pancake telur dengan sirup manis? Atau puding telur yang ditambah gula banyak? Kombinasi telur plus gula berlebihan ini juga berisiko. Gula bikin kadar glukosa melonjak cepat. Telur, kalau dimasak dengan banyak minyak, menambah lemak jenuh. Hasilnya, gula darah dan kolesterol bisa naik barengan. Itu sebabnya banyak orang usia 50 plus yang merasa gampang lelah setelah makan makanan manis berbasis telur. Kalau ingin dessert sehat, coba buat puding telur, tapi pakai sedikit madu atau buah segar sebagai topping. 11. Telur dan seafood tinggi kolesterol. Kombinasi telur dengan seafood tertentu, seperti udang atau cumi goreng, memang lezat. Tapi hati-hati, udang dan cumi itu tinggi kolesterol. Telur juga sudah punya kolesterol alami. Kalau dua-duanya digabung, apalagi dengan cara digoreng, maka kolesterol bisa meledak tinggi. Untuk usia 50 plus, ini jelas bikin risiko penyakit jantung semakin besar. Kalau ingin makan seafood plus telur, pilih ikan seperti salmon atau tuna yang lebih sehat, bukan udang goreng mentega plus telur dadar. 12. Telur dan minuman bersoda. Ini agak jarang, tapi ada loh orang yang suka makan telur goreng atau omelet lalu minum soda dingin. Segar di mulut, tapi berbahaya di tubuh. Soda penuh gula dan asam karbonat. Dicampur makanan berprotein tinggi seperti telur, pencernaan jadi lambat. Efeknya, perut terasa kembung, asam lambung naik, dan nutrisi dari telur nggak terserap maksimal. Buat usia 50 plus, ini bisa memperparah masalah pencernaan. 13. Telur plus sambal pedas berlebihan. Banyak orang Indonesia nggak bisa makan tanpa sambal. Telur ceplok dengan sambal pedas, rasanya memang luar biasa. Tapi kalau usia sudah 50 plus, hati-hati. Sambal pedas bisa memicu iritasi lambung. Ditambah telur goreng berminyak, maka risiko asam lambung naik jadi lebih tinggi. Kalau memang suka pedas, kurangi porsinya. Atau pilih sambal dari cabai segar tanpa minyak berlebihan. 14. Telur plus alkohol. Mungkin ini lebih banyak di luar negeri, tapi tetap penting diketahui. Ada orang yang suka sarapan telur dadar lalu ditemani wine atau bir. Kombinasi ini jelas berbahaya. Alkohol melemahkan hati atau liver. Telur butuh hati yang sehat untuk memetabolisme lemaknya. Kalau dua-duanya dikonsumsi rutin, risiko penyakit hati berlemak atau fatty liver makin besar. Jadi, sebaiknya jauhi kombinasi ini sepenuhnya. 15. Telur dan kentang goreng atau French fries. Terakhir, kombinasi yang sering banget kita temui di restoran cepat saji. Telur plus kentang goreng. Kentang goreng tinggi lemak trans dan garam. Telur goreng juga menambah beban minyak. Kalau dimakan bersamaan, apalagi di usia 50 plus, efeknya bisa bikin tekanan darah naik, berat badan sulit turun, dan resiko serangan jantung lebih besar. Kalau mau makan telur dengan kentang, lebih sehat kalau kentangnya direbus atau dipanggang tanpa minyak berlebihan. Jadi teman-teman, dari poin 1 sampai 15 tadi, kita bisa lihat jelas bahwa bukan telurnya yang berbahaya, tapi cara kita mengombinasikannya. Di usia 50 plus, tubuh kita lebih sensitif terhadap lemak, gula, dan garam. Kalau salah pilih kombinasi, yang tadinya makanan sehat bisa berubah jadi sumber penyakit. Tapi kabar baiknya, kalau kita bijak mengolah dan memilih pasangan makanan untuk telur, justru telur bisa jadi sahabat terbaik buat kesehatan di usia lanjut. Saya ingat,
Ada salah satu sahabat yang dulu sering banget makan mie instan pakai telur, hampir tiap malam. Waktu usianya masuk 55 tahun, dia mulai sering sakit kepala dan tekanan darahnya tinggi. Setelah periksa, ternyata salah satunya dipicu dari pola makan yang keliru. Sejak dia kurangi kombinasi mie instan plus telur, kondisinya jauh membaik. Jadi, mari kita belajar dari pengalaman itu. Kesehatan itu bukan hasil instan, tapi akumulasi dari pilihan kecil sehari-hari. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman yang sudah usia 50+. Siapa tahu, satu share dari Anda bisa jadi penyelamat buat orang lain. Dan sekali lagi, kalau Anda belum subscribe channel ini, silakan subscribe sekarang juga. Karena ke depan kita akan bahas lebih banyak lagi seputar makanan sehat, tips menjaga tubuh tetap fit di usia 50+, dan juga fakta unik yang sering kita temui sehari-hari. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu jaga kesehatan Anda. Wassalamualaikum.